bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin pertemuan hari ini ada yang tidak masuk semua ya. Nah, pembelajaran hari ini materinya yaitu tentang piutang wesel. Apa kalian tahu apa itu piutang wesel sama ciri-cirinya dan perbedaannya? Kalian tahu? Mari kita bahas bersama ya. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian itu tahu piutang wesel itu seperti apa, ciri-cirinya itu seperti apa, dan perbedaannya itu seperti apa. Dan ibu akan menggunakan model ceramah dan pengamatan atau observasi. Ibu akan mengamat kalian paham atau tidaknya ya. Dan di akhir pertemuan ibu akan kasih kalian tugas. Pengertian piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian pada waktu yang sudah ditentukan di masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan piutang wesel. Ciri-cirinya itu ada 4. Ada wesel merupakan surat perintah untuk membayar. Yang kedua ada penarik yang berkepentingan dari dua pihak. Dan yang ketiga itu wesel dibuat oleh pihak yang mempunyai piutang. Dan yang terakhir itu wesel itu membutuhkan akseptasi. Nah, perbedaan wesel tagih dan wesel bayar itu adalah kalau wesel tagih itu tagihan yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo yang dinyatakan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh pihak yang berutang. Itu yang disebut dengan wesel tagih ya. Kalau wesel bayar itu adalah surat perintah untuk membayar seseorang yang tercantum dalam surat tertentu. Itu yang disebut dengan wesel bayar. Penentuan nilai itu ada 3. Ada kesepakatan bersama, ada berdasarkan janji ditulis debitur, ada pada akhir periode. Kalau kesepakatan bersama itu adalah di mana yang dimaksud kesepakatan bersama yaitu kreditur menentukan dan debitur menyetujui serta berjanji membayar pada tanggal yang sudah ditentukan. Itu yang disebut dengan kesepakatan bersama. Kalau yang berdasarkan janji yang ditulis debitur yaitu tanggal jatuh tempo ditulis secara eksplisit dalam surat wesel. Itu yang disebut dengan janji yang ditulis di debitur. Kalau yang pada akhir periode itu adalah pada akhir periode yang ditetapkan yaitu seperti sekian hari, bulan, tahun, wesel harus dibayar. Itu yang dinamakan dengan akhir periode. Selanjutnya ada pengakuan dan penyelesaian wesel. Pengakuan piutang wesel itu ada 3. Ada penjualan kredit, ada pemberian pinjaman, dan ada juga perubahan piutang dagang. Ya, itu ada 3 pengakuan piutang wesel. Dan ada juga penyelesaian wesel. Penyelesaian wesel itu adalah bisa dikatakan lunas apabila wesel tersebut dibayar penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Di mana untuk wesel berbunga jumlah yang harus dilunasi dan meliputi nilai nominal wesel dan ditambah dengan bunga selama jangka waktu wesel. Itu penyelesaiannya wesel. Dan yang terakhir ada pendiskontoan piutang wesel.
pengertian pendiskontan wesel itu adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan, ya. Wesel itu sebagai jaminan kalau misalnya meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel itu sebagai jaminan. Itu pengertian. Kalau diskonto itu diartikan sebagai potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Itu yang disebut dengan diskonto, ya. Kalau yang perhitungan diskonto wesel dan nilai tunai itu ada dua, pendiskontoan wesel berbunga dan tidak berbunga. Kalau yang berbunga itu adalah dalam tentunya pihak yang membayar atau debitur akan dikenai bunga dari pembayaran weselnya tersebut. Itu wesel berbunga. Kalau wesel tak berbunga, yaitu maka orang membayar tidak akan dikenai bunga lagi. Itu yang disebut dengan wesel tak tertagih, ya. Terima kasih. Materi hari ini sudah selesai, ya. Kita bahas. Mungkin dari kalian ada yang tidak mengerti semua, ya. Ibu harap kalian menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, perwakilan dari kalian, ya. Silahkan ke depan. Ibu akan meluruskan kesimpulan dari teman kalian, ya. Kesimpulannya adalah wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu dan di masa yang akan datang. Piutang wesel atau wesel tagih yaitu jumlah uang yang berhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Itu kesimpulan dari Ibu, ya. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu akan kasih kalian tugas halaman 50 dikumpulkan minggu depan, ya. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu harap kalian mempelajari materi minggu selanjutnya, ya, agar kalian bisa memahami atau kalian tidak dapat dimengerti bisa tanya Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.